Bab 41. Ketiga, apa yang kamu katakan? Yang kedua menjilat bibirnya dan bertanya. Aku bilang aku ingin mencari CCTV untuk mengiklankan. Saudaraku, tidak perlu kaget begitu. Ekspresimu membuatku tidak nyaman, kata Jia Yapeng sambil tersenyum pahit. Oke, 3 orang tua, kamu sudah cukup kaya untuk menemukan CCTV untuk diiklankan. 5 tua menepuk bahu Jia Yapeng dengan penuh semangat. Hei, jangan menipu saudara, kamu benar-benar menghasilkan uang. Jia Yapeng mengangguk sambil tersenyum. 3 tua, kamu tidak baik. Kamu telah menghasilkan banyak uang dan membawa kami ke kantin. Kamu harus mengundang kami ke hotel untuk makan malam. 6 tua berkata sambil menyeringai. Aku ingin pergi. Tapi aku tidak bisa mendengarkan bos. Ketika bos berbicara, kita harus menghormatinya. Bahkan jika aku punya lebih banyak uang, itu adalah anak ketiga semua orang. Jia Yapeng berkata dengan keras. Tiba-tiba, terdengar suara sorakan dari saudara-saudara, dan ekspresi bos terlihat jauh lebih baik. Ketika dia mengetahui bahwa Jia Yapeng akan beriklan di CCTV, ekspresi bos sesaat menjadi sangat jelek. Abang-abang, di rumah ada yang tahu CCTV? Jia Yapeng lalu bertanya. Tidak. Mereka saling memandang. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya menggelengkan kepala. Sepertinya tidak ada orang yang tahu CCTV. Lupakan saja, aku akan langsung ke penjaga CCTV dan menanyakan pertanyaan yang sama. Jia Yapeng tertawa dan masalah itu berlalu. Segera, mereka kenyang dengan anggur dan makanan, bersandar satu sama lain dan pergi ke asrama lagi. Namun ketika kerumunan kembali ke asrama, mereka tiba-tiba menemukan ada orang lain di asrama, berbaring malas di tempat tidur asli Jia Yapeng. Kamu siapa? Kenapa kamu tinggal di asrama kami? Silakan keluar. Ketujuh melompat keluar dan berteriak. Tunggu sebentar. Jia Yapeng meraih Xiaoqi dan berkata sambil tersenyum, apa yang membuatmu bersemangat? Jika tebakanku benar, aku beruntung hari ini bertemu teman sekamar baru yang belum pernah kita temui. Teman sekamar baru. Mereka tertegun terlebih dahulu, dan kemudian bereaksi. Jika Jia Yapeng tidak mengatakannya, mereka semua lupa bahwa mereka memiliki teman sekamar baru. 1, 2, 3, 4. Aneh, bukankah seharusnya hanya ada 10 orang di asrama ini? Kenapa sepertinya ada satu lagi? Pihak lain berdiri dari tempat tidur dan berkata sambil tersenyum. Belum lagi, teman Xinshe ini terlihat cukup baik. Gao Dayingwu dan sepasang alis pedang memiliki kejantanan tersendiri. Dia merasa seperti pahlawan dari film. Ya, kamu berlebihan. 7 tua mendengus dingin. Tidak, saya baru saja tiba. Bagaimana saya bisa mubazir? Kata pihak lain dengan gembira alih-alih mengkhawatirkan masalah ketujuh orang tua itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Chen Liren. Saya dari ibu kota Kekaisaran. Saya seharusnya datang ke kelas sejak lama, tetapi saya tidak melakukannya berharap untuk melafalkan ide saya sebelum sekolah dimulai. Saya tinggal di rumah sakit selama setengah tahun sebelum saya datang ke sini. Mohon maafkan saya, atau saya ingin mengundang Anda untuk makan malam-malam ini. Di hadapan orang yang tersenyum seperti itu, kami semua adalah mahasiswa Universitas Tsinghua. Secara alami, kami tidak akan memiliki sikap yang ditargetkan. Kami semua tersenyum dan mengenal satu sama lain. Kamu di rumah sakit. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lebih baik? Jia Yapeng bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, ini masalah kecil. Jika saya tidak ditolak di rumah, saya akan keluar lebih awal. Kata pihak lain sambil tersenyum, tetapi jelas dia tidak ingin menyebutkan lebih banyak tentang rumah sakit dan penyakitnya. Beberapa bersaudara, kita akan menghabiskan beberapa tahun bersama di masa depan, tapi aku pendatang baru. Mengapa kamu tidak memperkenalkan diri? Kata Chen Liren. Nama saya Xiu Gui, dari Nanhe. Nama saya Gong Xiao, dari ibu kota Kekaisaran. Semua orang di asrama memperkenalkan diri satu per satu, dan akhirnya giliran Jia Yapeng. Namaku Jia Yapeng, dari Xijiang. Dulu aku teman sekamarmu. Sayangnya, sekarang tidak. Aku akan kembali menemuimu kali ini dan pergi ke Xijiang dalam beberapa hari. Xijiang adalah tempat yang bagus.
Kakek saya sering memberitahu saya seperti apa rasanya nasi merah di Xinjiang, dan mengatakan bahwa jika saya memiliki kesempatan, saya harus pergi ke Xinjiang untuk berolahraga. Chen Liren berkata dengan gembira. Saat mereka berbicara, mereka juga meletakkan barang-barang di tangan mereka di atas meja. Tiba-tiba, Chen Liren melihat mimpi Peri di atas meja. Matanya berbinar dan berkata dengan heran, "Saudaraku, bagaimana kamu bisa memiliki mimpi Peri? Aku berlari ke seluruh ibu kota kekaisaran dan tidak bisa menjualnya. Apakah kamu tahu mie sederhana ini?" Tujuh tua bertanya dengan heran. "Aku tidak tahu, tetapi ketika keponakan kecilku melihat orang lain membawa pulang, dia bertengkar untuk membelinya setiap hari. Ibuku memaksaku untuk menjalankan seluruh ibu kota kekaisaran dan tidak membelinya. Jika aku tidak bisa temukan lagi, ibuku memperkirakan dia akan memaksaku ke Xinjiang." Chen Liren berkata dengan senyum pahit, lalu bereaksi dan menatap Jia Yapeng. "Saudaraku, jika kamu seharusnya membawa MLF, jual padaku jika kamu masih memiliki persediaan untuk menyelamatkan ibuku dari melemparkanku ke Xinjiang. Ada beberapa, tapi aku masih berguna." Jia Yapeng menggaruk kepalanya. "Apa gunanya? Bukankah ini hanya untuk makan? Aku mengundangmu untuk makan makanan enak setiap hari akhir-akhir ini. Pasti lebih enak dari mie pipimu." Chen Liren segera mengganggunya. "Itu tidak baik." Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. "Saya akan menggunakannya untuk iklan. Jika saya memberikannya kepada Anda, ketika saya pergi ke CCTV besok, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan objek iklan yang sebenarnya. Bukankah itu lelucon? Apakah Anda ingin mengiklankan mie instan ini?" Chen Liren tertegun. Xiao Wu di satu sisi langsung berkata dengan penuh kemenangan, "Ada apa? Konyol, sudah kubilang, mie instan ELF ini diproduksi oleh 3 pabrik kita." Dia kembali ke Beijing kali ini untuk mengiklankan mie instannya di CCTV. "Betulkah?" Mendengar kata-kata Lao Wu, mata Chen Liren berbinar di tempat. Seluruh orang itu bersemangat, meraih tangan Jia Yapeng dan berkata, "Saudaraku yang baik, Peri ini benar-benar industri keluargamu." "Itu benar." Jia Yapeng tersenyum pahit. "Ayo pergi sekarang. Aku akan membawamu ke CCTV." Akibatnya, Chen Liren meraih Jia Yapeng dan menariknya keluar. Jia Yapeng secara naluriah ingin membebaskan diri, tetapi dia menemukan bahwa mulut harimau Chen Liren seperti baja, dan dia tidak dapat membebaskan diri sama sekali. "Maaf, saudara. Pinjamkan aku saudara ketigamu dulu. Aku akan mentraktir Laomo malam ini. Kalau begitu kalian semua akan datang," teriak Chen Liren di sini. Dalam sekejap mata, dia mengeluarkan Jia Yapeng dari asrama dan berlari keluar dari Taman Xinhua. Ada sebuah mobil yang menunggu di sana di gerbang sekolah, diam-diam muncul, lalu menjemput Jia Yapeng dan Chen Liren. "Tutut, jika aku tahu ada bakat sepertimu di teman sekamarku, aku akan datang ke kelas." Begitu saya naik bis, Chen Liren meraih lengan Jia Yapeng dan berkata, membuat Jia Yapeng merinding. Bab 42. Gaya dan latar belakang keluarga Chen Liren benar-benar misterius, tetapi Jia Yapeng pada dasarnya yakin bahwa latar belakang keluarga pihak lain adalah salah satu yang dapat menghancurkan dirinya sendiri sampai mati dengan tangan. Karena itu, Jia Yapeng tidak takut. Latar belakang keluarga kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kemudian dia akan mengikuti arti dari teman sekamar yang baru. Bisakah dia makan sendiri? Duduk di dalam mobil, mulut Chen Liren tidak berhenti. Dia terus bertanya tentang kisah Jia Yapeng, terutama kisah operasi elfnya. Jia Yapeng pun menjawab satu per satu, bahkan beberapa ide bisnis tingkat lanjut. Dia mendengar bahwa mata Chen Liren bersinar dan terkejut lagi dan lagi. Akhirnya, dia memeluk bahu Jia Yapeng dengan penuh semangat. "Saudaraku, ini adalah kuil Fayuan di dekatnya. Bagaimana kalau membakar kertas kuning untuk menyembah saudara?" "Bagus." Jia Yapeng bersorak. "Kakak Chen dan aku sudah lama berteman pada pandangan pertama. Aku tidak sabar menunggu." Saat keduanya mengobrol, mobil berhenti tanpa sadar. Sopir berkata dengan suara pelan, "Cuan muda, stasiun pusat telah tiba. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Laoksu. Dia bertanggung jawab atas periklanan. Temukan saja dia." Chen Liren sepertinya sangat akrab dengan stasiun TV itu.
Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada penjaga dan memanggil lagi, dan penjaga langsung melepaskannya. Chen Liren membawa Jia Yapeng langsung ke gedung CCTV dan segera memasuki kamar kecil. Chen Liren tersenyum dan berkata, Lao Xu meminta kami menunggunya di sini. Dia akan segera sembuh. Keduanya menunggu sebentar dan berbicara selama beberapa hari, tetapi Lao Xu tidak pernah datang. Chen Liren menggelengkan kepalanya. Lao Xu ini bergerak semakin lambat, dan jika dia melambat, dia tidak bisa mengikuti arus waktu. Nah, kembali kepada Anda, Saudara Yapeng, saya tidak tahu bagaimana Anda berencana untuk mengembangkan grup dakian Anda selanjutnya. Produk Anda sangat bagus sehingga hanya sia-sia di Provinsi Xinjiang saja. Kakak Liren, kamu benar, tapi aku sudah mulai menata seluruh provinsi selatan. Saat iklan mulai ditayangkan, semua provinsi selatan juga harus memiliki produk yang bisa diletakkan di rak. Waktunya tepat, kata Jia Peng. Oh, jadi, kamu belum menyusun tata letak banyak provinsi di utara? Serut Chen Liren. Ya, untuk sementara, kami tidak dapat menemukan begitu banyak talenta hebat untuk mengatur wilayah utara. Sekarang tampaknya kami hanya dapat menemukan pengusaha yang kuat untuk bekerja sama. Jia Yapeng menghela nafas. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki teman yang direkomendasikan, saudara, Anda dapat membantu saya. Oh, saya tidak tahu, saudara. Bagaimana Anda akan bekerja sama? Chen Liren bertanya dengan rasa ingin tahu. Harga eceran ILF adalah 10 yuan per kotak, harga grosir adalah 6 yuan per kotak, dan harga yang saya berikan kepada agen adalah 5 yuan per kotak, dan semua biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan kami. Kata Jia Peng. Jadi, setiap kali kamu menjual satu kotak, kamu bisa menghasilkan $1. Mata Chen Liren menoleh beberapa kali. Saudaraku, kamu harus menghasilkan setengah dari harga grosir 5 yuan per kotak. Semua biaya berjumlah kurang dari 1 yuan per kotak. Saya masih bisa mendapatkan 4 yuan untuk 5 yuan, lebih dari setengahnya. Jia Yapeng tertawa. Tapi ekspresi wajahnya sangat terkejut. Dia memandang Chen Liren dengan tidak percaya dan berseru, Saudara Liren, bagaimana Anda tahu? Ini adalah rahasia di pabrik saya. Hanya saya yang tahu biaya akhirnya. Tebak, tebak. Chen Liren tertawa. Kakak Yapeng, sejujurnya, saya sebenarnya dari Departemen Teknik Sipil Universitas Tsinghua, tapi saya tidak mau. Saya suka uang dan lebih suka menghasilkan uang, jadi saya mengajukan diri. Bagaimana kalau memberi saya hak distribusi seluruh utara? Seluruh utara. Jia Yapeng terkejut. Ya, termasuk 3 provinsi Timur Laut, Nanhe, Behe, Dongshan, Xishan, DLL. Lagi pula, saya bertanggung jawab atas semua provinsi dan kota di utara Sungai Yangtze. Chen Liren minum teh dan matanya berkilauan dengan cahaya dan ambisi yang luar biasa. Apakah kamu tidak takut kamu tidak bisa menelannya? Jia Yapeng mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Saya tidak takut. Saya tidak menyembunyikan kebenaran. Nafsu makan saya jauh lebih besar dari yang Anda pikirkan. Chen Liren tersenyum. Tidak ada masalah. Jia Yapeng tersenyum. Kamu saudaraku. Tentu saja, kamu tidak bisa mendapatkan harga yang sama dengan yang lain. Jika kamu mengambil barang dariku, aku akan memberimu 4 yuan per kotak. Betulkah? Cahaya di mata Chen Liren semakin bersinar. Bukankah kita membakar kertas kuning untuk menyembah saudara? Selama kamu mengenali saudaraku, itu masalah lain di antara saudara. Kata Jia Peng. Saudara yang baik. Chen Liren memeluk Jia Yapeng. Jia Yapeng juga sangat tersentuh. Keduanya berpelukan lebih erat. Ksu tua ini, kenapa kamu tidak datang? Setelah pelukan, Chen Liren memanggil dan mendesak lagi. Ksu tua yang bertanggung jawab atas periklanan akhirnya muncul. Maaf membuatmu menunggu lama. Lao Xu adalah seorang pria paruh baya dengan rambut mengkilap. Tahun 1990-an, dia sudah memiliki bentuk perut buncit yang membuat iri. Kakak Yapeng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Lao Xu. Saya lupa namanya. Bagaimanapun, iklan CCTV adalah miliknya. Jika Anda ingin beriklan, temukan saja dia. Chen Liren berkata dengan ceroboh. Ya, iklankan saja untukku. Ksu tersenyum dan menyerahkan kartu nama kepada Jia Yapeng.
Jia Yapeng menatapnya. Nama Xu adalah Xu Tian. Dia adalah Direktur Departemen Periklanan CCTV. Dia adalah kekuatan nyata yang tepat. Saya tidak tahu iklan apa yang diinginkan teman ini. Jangka waktu iklan apa yang dia inginkan? Xu bertanya sambil tersenyum. Ini. Sebelum Jia Yapeng berbicara, Chen Liren langsung melemparkan segenggam mie dan berkata, itu saja. Periode waktunya pasti periode waktu emas. Ini disiarkan 4 kali dalam 1 jam dari jam pukul 8 pagi sampai jam pukul 12 malam dan itu akan memukul saya secara bergiliran. Efeknya pasti bagus. Chen Liren sangat bersemangat, tapi Jia Yapeng ketakutan. Dia menyiarkannya 4 kali dalam 1 jam dan 16 jam sehari, sebanyak 64 kali. Nima khawatir itu bukan harga setinggi langit. Bagaimana saya bisa membayar harga seperti itu sekarang? Benar saja, setelah mendengarkan Chen Liren, Lao Xu dengan cepat memberikan harganya. Biaya iklan hanya 1 hari mencapai 60.000, lebih dari uang yang diperoleh LF dalam sebulan. Jangan dikira harganya mahal. Menurut Lao Xu, harganya tergantung pada wajahnya Chen Liren. Dalam keadaan normal, harganya 120.000. Lao Xu tidak salah melaporkan harganya 30 tahun kemudian. Harga sebuah iklan yang disiarkan oleh CCTV mencapai 100.000. Menurut 64 kali sehari, itu adalah 6,4 juta biaya iklan. Meskipun Cina telah mengalami banyak inflasi dalam 30 tahun terakhir, ia tidak pernah berkembang hingga 100 kali lipat. Harga 6.000 hari ini memang sudah memberikan diskon besar-besaran. Lao Xu juga tahu bahwa tidak ada bisnis yang mampu membayar harga seperti itu. Dia tersenyum dan berkata kepada Chen Liren, sebenarnya, tidak perlu beriklan berkali-kali dalam sehari. Nyatanya, 1 jam sekali dan 12 kali sehari hampir sama. Efeknya tidak akan jauh lebih buruk dari 64 kali sehari, dan harganya hanya 10.000 yuan sehari. Ini tidak apa-apa. Chen Liren mengangguk dan kemudian berkata kepada Jia Yapeng, saudaraku, percayalah, harga ini sangat menguntungkan. Jika Anda membeli iklan setahun, karier kita akan menjadi. Dengan itu, Chen Liren menantikan untuk melihat Jia Yapeng dan berharap Jia Yapeng segera menandatangani kontrak. Lagi pula, Chen Liren telah memutuskan untuk bertindak sebagai agen ELF. Secara alami, dia sangat gembira dan menantikan iklan Jia Yapeng di CCTV selama setahun. Lagi pula, dia tidak harus membayarnya sendiri. Tapi aku tidak punya banyak uang. Jia Yapeng menatap Chen Liren dengan senyum pahit. Kalau tidak, saudaraku yang baik, pinjami aku 3,6 juta dulu dan biarkan aku beriklan. 3,6 juta. Chen Liren mendengar keringat, lalu menggulungkan kepalanya dan berkata, tidak 1 senin pun, dan tuan tanah tidak memiliki kelebihan makanan. Bab 43. Maka kamu tidak bisa menandatangani kontrak 1 tahun dulu, tapi tetapkan 1/4 dulu, selama 1,2 juta. Xu Tian mengajukan diri. Orang-orang yang telah beriklan dengan CCTV tahu bahwa kontrak CCTV ditandatangani setidaknya setahun sekali, dan tidak pernah kontrak 1/4 jangka pendek. Tapi ini orang lain. Di hadapan Chen Liren, Xu Tian tidak bisa mengatakan aturan apapun. Dia hanya bisa berharap untuk memenuhi keinginan satu sama lain dan membiarkan pihak lain tidak membuat masalah untuk dirinya sendiri. Ini juga bagus. Chen Liren mengangguk dan mengenali skema itu. 1,2 juta, aku tidak punya 1,2 juta. Kalau begitu, lalu kurangi jumlah siaran, 6 kali sehari, dan efeknya juga sangat bagus. Selama 600.000 sudah cukup. Wajah Xu Tian tertutup awan gelap. Tidak 600.000. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Lalu iklan seperti apa yang kamu datangi ke CCTV kami? Xu Tian akhirnya tidak bisa membantu tetapi menepuk meja. Sebenarnya, saya tidak mencari departemen periklanan, kata Jia Yapeng dengan senyum pahit. Aku sebenarnya sedang mencari departemen program. Maaf, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Sebelum Jia Yapeng selesai berbicara, Xu Tian langsung berdiri dan berkata dengan dingin. Jika bukan karena wajah Chen Liren, dia mungkin langsung pergi. Kamu sibuk. Chen Liren tidak mengatakan apa-apa.
Dia hanya bisa berkata dengan wajah tersenyum. Ketika Xu Tian pergi, Chen Liren mondar-mandir di tempat sebentar, melangkah dengan keras, lalu membawa Jia Yapeng dan berkata, "Ayo pergi ke bank sekarang. Aku tidak ingin mengambil risiko. Aku juga akan membantumu pinjam-pinjaman sehingga Anda dapat memiliki uang untuk beriklan." "Tidak ada iklan. Saya tidak mampu membeli iklan ini. Uang tidak jatuh ke dalam jurang maut seperti itu." Jia Yapeng melambaikan tangannya lagi dan lagi. "Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, saya datang ke departemen program. Kami sama sekali tidak menemukan pemilik yang tepat." "Departemen program? Apa yang kamu lakukan dengan departemen program? Apa gunanya mencari mereka? Mereka tidak berhak memasukkan iklan ke dalam program." Chen Liren berkata dengan curiga. "Saya tidak mengatakan saya ingin memasukkan iklan ke dalam program." Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. "Saudara Li, jika Anda mengenal orang-orang di departemen program, bantulah saya dan temukan mereka untuk saya. Saya berharap dapat berbicara dengan mereka. Aku mengenalmu, tapi hanya siapa yang membiarkanku ditipu olehmu?" Chen Liren tersenyum pahit, lalu memutar telepon internal di ruang tunggu. Setelah panggilan baik pamannya untuk beberapa saat, seseorang masuk ke ruang tunggu lagi. Berbeda dengan Xu Tian yang sudah memiliki perut buncit, orang yang datang kali ini adalah pria paruh baya kurus. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun, tetapi rambutnya rontok semua. "Ini paman dia, Direktur Departemen Program. Kamu bisa membicarakan rencanamu dengannya." Chen Liren berkata dengan berbisik di telinga Jia Yapeng. "Aku tidak terlalu mengenalnya. Dia bisa datang untuk menjual wajahku." Chen Liren berkata di telinga Jia Yapeng. "Akan ada pertemuan lagi di departemen program." Direktur dia melihat arlojanya dan dengan cepat berkata, "Saya akan memberi Anda waktu 5 menit. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan dan hal-hal yang perlu diklarifikasi dengan cepat, aku akan." Jia Yapeng memilah bahasanya. "Jika Anda ingin menanyakan berita palsu kepada saya, atau menghilangkan pengaruh berita tersebut, atau menanyakan sesuatu, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Bahkan jika Xiao Chen ada di sini." Direktur dia sangat pandai berbicara, dan Chen Liren hanya bisa memutar matanya tanpa daya. "Tidak, sebenarnya saya punya kartun yang ingin saya tayangkan di CCTV." Jia Yapeng berbisik. Koma tubuh direktur dia berhenti sejenak, mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya, dan sedikit kegembiraan berbinar di matanya. "Apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi. Apa yang akan kamu siarkan?" "Kartun. Ini kartun." Sikap sutradara dia sedikit menakuti Jia Yapeng. "Tidak bisakah CCTV benar-benar ingin mencari kartun untuk disiarkan? Tapi ini CCTV. Bukankah mudah bagi CCTV untuk membuat kartun? Bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan?" Nyatanya, tebakan Jia Yapeng tidak salah. CCTV sangat membutuhkan animasi saat ini yang sangat mendesak dan tidak sabar menunggu. Direktur dia tidak bisa tidur selama 2 atau 3 hari untuk kartun ini. Penyebab masalahnya terletak pada kartun lain, yang disebut Panah Bintang Prajurit Suci. Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1989, Senyang TV memimpin dalam menyelesaikan terjemahan dan pemutaran perdana di Tiongkok, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Setelah itu, berbagai stasiun TV lokal juga menyiarkan silih berganti sehingga menimbulkan gelombang besar di mana-mana. Untuk sesaat, anak-anak yang meniru para pejuang suci dalam animasi dan meneriakkan tinju meteor Tianma dan Lushan Shenlongba ada di mana-mana, dan tak terhitung anak-anak berjanji untuk menjaga Athena, yang telah menjadi kenangan dan impian satu generasi. Bagi Jia Yapeng di kehidupan terakhirnya, Panah Bintang Orang Suci juga merupakan kenangan abadi. Ada 3 lemari pajangan kaca di rumahnya, yang 3 lantai di antaranya digunakan untuk meletakkan tangan wali. Popularitas Saint Seiya juga berdampak besar pada Departemen Kebudayaan Tiongkok. Dikatakan bahwa beberapa pemimpin di atas tidak puas setelah menonton Saint Seiya dan kebangkitan terkait. Jadi mereka menemukan pemimpin radio dan televisi yang relevan, mengatakan bahwa kita tidak dapat membiarkan bulan asing menggantung di kepala kita harus menggantung bulan kita sendiri, dan meminta stasiun TV domestik untuk menyiarkan animasi Tiongkok dalam jumlah besar, mengimbangi yang hebat pengaruh yang dibawa oleh Saint Xingya.
selanjutnya meluncurkan animasi dalam negeri dan meneruskan budaya Tionghoa. Instruksi datang dari atas dan berikut ini sibuk dengan rapat. Tak lama kemudian, pimpinan CCTV meminta Departemen Program untuk menyesuaikan konten program secepat mungkin dan menyiarkan animasi dalam negeri dalam jumlah besar, sehingga anak-anak Tionghoa dapat memiliki animasi sendiri untuk ditonton, dan tidak lagi berteriak membela Athena. Tugas ini secara alami jatuh pada sutradara He, yang juga menyebabkan sutradara tidak bisa tidur sepanjang malam. Mengubah program sebenarnya sangat sederhana, tetapi ini masalah perintah, tetapi animasi apa yang disiarkan menjadi masalah besar. 90 tahun Cina berada dalam pergolakan, sejumlah besar pabrik fotografi animasi dalam negeri telah tutup, dan bahkan pemimpin mutlak industri tersebut, Shanghai Film Studio, dalam keadaan setengah mati. Jadi dalam 2 tahun terakhir, jangankan menemukan animasi dalam negeri yang bisa bersaing dengan Panah Suci, bahkan jika Anda menemukan animasi dalam negeri yang segar, Anda tidak dapat menemukannya. Tentu saja sutradara dia bisa menyiarkan beberapa animasi klasik sebelumnya, seperti Sheriff Kucing Hitam, Nezha Membuat Laut dan sebagainya. Tetapi meskipun animasi ini klasik, mereka telah disiarkan berkali-kali dan tidak memiliki kesegaran. Selain itu, dalam hal ekspresi gambar, gaya artistik animasi dalam negeri sulit dibandingkan dengan animasi yang cermat dan indah di Fusang dan Eropa serta Amerika. Apalagi ceritanya cukup tradisional, dan tidak mungkin memiliki ritme cerita yang semburan darah seperti duet Panah Bintang. Singkatnya, tidak ada masalah dalam menyiarkan animasi domestik, tetapi tidak mungkin mengandalkan animasi domestik asli untuk mengimbangi pengaruh Saint Xinjia. Nyatanya, sutradara saat ini tidak menyangka akan menemukan animasi rumah tangga yang sebanding dengan citra Saint Seiya. Dia hanya berharap menemukan 1 atau 2 animasi domestik baru yang belum pernah disiarkan, dan hampir tidak mencapai tugas di atas. Direktur Coco menghabiskan hari ini menghubungi hampir semua studio fotografi animasi di Cina. Akibatnya, lebih dari separuh studio kehilangan sambungan telepon. Separuh lainnya mengatakan tidak ada animasi baru, atau mengatakan bahwa jika CCTV dapat memberikan ratusan ribu, mereka dapat menghabiskan 1 atau 2 tahun untuk membuat animasi baru. Ini membuat sutradara ingin mengutuk ibunya, belum lagi dari mana ratusan ribu dari mereka berasal. Dalam 1 atau 2 tahun, kembang kol sudah dingin. Maka saat ini, ketika sutradara mendengar bahwa Jia Yapeng memiliki animasi yang ingin disiarkan oleh CCTV, dia sangat bersemangat. Bab 44. Apakah animasi Anda dibuat di Cina atau diimpor dari negara lain? Direktur dia bertanya dengan beberapa harapan, tetapi jika diimpor, semua harapan ini akan sia-sia. Tentu saja dibuat di Cina. Jawaban Jia Yapeng menyenangkan sutradara. Bentuk apa yang akan kamu buat? Animasi pendek atau serial animasi bersambung panjang? Direktur dia kemudian bertanya. Jika itu adalah animasi pendek, maka konten dan waktu tayangnya pasti terlalu pendek untuk bersaing dengan animasi panjang Fusang seperti Saint Warrior Xinjia. Meskipun dapat disiarkan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan di atas. Ini animasi yang panjang dan berkelanjutan, kata Jia Peng. Menurut rencana dan naskah saya berencana membuat 7 bab, total sekitar 225 episode DD. 225 episode. Direktur matanya menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, dia bergumam di dalam hatinya, Panah Bintang Petarung Suci hanya berjumlah 114 episode. Ini 2 kali lebih banyak dari Panah Bintang Petarung Suci. Hanya untuk episode ini, kami menekan Panah Bintang Petarung Suci dengan benar, sehingga kami akhirnya memenangkan Fusang dengan cara tertentu. Direktur dia juga mulai bersemangat, lalu berpikir, tapi ada masalah lain, yaitu animasi tidak boleh asing, kalau tidak yang di atas masih tidak setuju. Kita harus mempublikasikan budaya tradisional kita. Jadi sutradara dia bertanya, Xiao Jia, apa tema animasimu dan bagaimana ceritanya? Setelah mengajukan pertanyaan, sutradara merasa sedikit gugup. Ini tentang batas air, secara kasar. Bagus. Sebelum Jia Yapeng menyelesaikan kata-katanya, sutradara dia langsung berdiri, wajah tuanya yang bersemangat memerah.
Begitu mendengar bahwa ini adalah animasi bertema Water Margin, sutradara dia sedikit bersemangat dan tidak bisa menahannya. Itu sempurna. Itu terlalu sejalan dengan persyaratan di atas. Ini adalah tema tepi air domestik, panjang dan paling tradisional. Adakah animasi yang lebih sempurna di dunia yang memenuhi persyaratan di atas? Sepertinya aku akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini. Direktur dia, apakah Anda baik-baik saja? Melihat sutradara dia bersemangat dan memerah, Chen Liren memalingkan matanya dan bertanya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, sangat baik, kawan Jia, kamu sangat baik. Direktur dia dengan penuh kasih memeluk Jia Yapeng. Di mana dingin yang tinggi barusan? Dia bertanya dengan penuh kasih sayang, Kamerat Jia, kapan Anda bisa mendapatkan animasi Anda? Saya akan menggunakan waktu untuk mengatur orang untuk mengulasnya untuk Anda. Selama tidak ada masalah pada prinsipnya, itu dapat disiarkan di stasiun TV dalam beberapa hari. Bahkan, animasinya masih dalam produksi. Jia Yapeng berkata tanpa tersipu dan melompat. Masih ada waktu lagi. Aku bisa mengirimkannya untuk diadili sebentar lagi. Aku hanya berperang di garis depan. Ini akan memakan waktu lama. Direktur dia bertanya dengan ekspresi kecewa di wajahnya, tetapi penuh harapan. Berapa lama untuk mengirimkannya kepada kami? Sejujurnya, baik negara maupun panggung menantikan animasi Anda. 3 bulan, sekitar 3 bulan kemudian, kita bisa membawa episode sebelumnya untuk diadili. Kata Jia Yapeng dengan tegas. 3 bulan. Sutradara dia merenung sejenak. Setelah memastikan bahwa 3 bulan tidak akan meleset dari kebijakan nasional, dia bertepuk tangan dan berkata, oke, 3 bulan saja, 3 bulan saja. Ngomong-ngomong, berapa yang akan kamu kenakan untuk biaya perkenalan? Direktur dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada uang. Saya tidak ingin uang untuk Cina. Jia Yapeng berkata dengan rasa ingin tahu. Benar-benar mengejutkan sutradara. Kamerat Jia Yapeng benar-benar kawan yang baik. Sutradara katanya dengan air mata berlinang. Kakak, kamu tidak membela keadilan. Mengapa kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu masih memiliki studio film animasi? Kamu tidak asli bahkan jika kamu telah membuat animasi 225 episode. Kata Chen Liren dengan marah memegang lengan Jia Yapeng saat dia keluar dari CCTV. Siapa bilang aku punya studio film animasi? Jia Yapeng memutar matanya dan berkata, hanya ada satu pabrik di belakangku, tapi tidak ada yang kedua. Komat Chen Liren tetap di tempatnya sebentar, dan kemudian bertanya dengan kosong, apakah kamu baru saja mengatakan? Aku tidak bilang aku akan menganimasikannya saat itu juga. Bukankah masih ada waktu 3 bulan? Jia Yapeng tersenyum. Dalam 3 bulan, apakah kamu sama sekali tidak mengerti industri animasi? Aku punya paman yang berasal dari studio film Magic Capital. Dia memberitahuku bahwa meski hanya ada 5 episode Sheriff Kucing Hitam, butuh waktu tahun untuk keluar dari pabrik. Dalam 3 bulan, Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak membuat serigala putih dengan tangan kosong. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya cara. Jia Yapeng memukul haha. Sulit untuk menjelaskan hal semacam ini. Kalau begitu aku akan bertanya lagi. Mengapa kamu hanya mengatakan kepada direktur dia, apakah kamu tidak mau 1 senin? Bukankah kamu bodoh? Chen Liren menambahkan. Potong, itu rak CCTV yang bau. Jika aku bisa memberikan ratusan dolar untuk 1 episode, sebaiknya aku tidak melakukannya. Lebih baik mencampurkan perasaan manusia. Jia Yapeng menyipitkan matanya dan berkata, selain itu, kami telah menghemat jutaan biaya iklan. Jangan merasa sedih dengan puluhan ribu dolar. Biaya iklan? Apa maksudmu? Chen Liren bahkan lebih bingung. Ngomong-ngomong, Kak, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mengenal orang-orang di bank? Tolong perkenalkan kepada saya. Saya khawatir saya harus meminjam jutaan kali ini. Jika saya ingin membuat animasi dalam 3 bulan, aku harus mengeluarkan uang. Jia Yapeng tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memeluk bahu Chen Liren. Maka kamu tidak menginginkan uang? Chen Liren benar-benar terdiam. Dia menemukan bahwa dia dan pengetahuan dan kepala Jia Yapeng tampaknya berada di 2 dunia.
Chen Liren berjanji untuk membantu Jia Yapeng memperkenalkan beberapa orang dari bank, tetapi tidak mungkin bertemu secepat itu. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah orang-orang yang mulia. Mari kita tunggu setidaknya 1 atau 2 minggu. Jia Yapeng sedang tidak ingin menunggu terlalu lama di ibu kota kekaisaran. Meskipun Jia Yapeng mengatakan bahwa 3 bulan sudah cukup, dia tahu di dalam hatinya betapa mendesaknya waktu ketika sebuah studio film animasi belum didirikan. Oleh karena itu, pada hari Jia Yapeng meninggalkan CCTV, dia langsung menghabiskan 300 yuan untuk membeli tiket pesawat ke Mordor, dan terbang langsung ke Mordor di hari yang sama. Bersamaan dengan sisa memori dan pertanyaan terus-menerus di sepanjang jalan, saya menemukan sebuah bangunan tabung tua, naik ke lantai 3, dan kemudian dengan lembut mengetuk pintunya. Chuan Dai. Ketika seseorang membuka pintu, Jia Yapeng, pria yang begitu sombong, menundukkan kepalanya dengan sangat hormat dan berkata dengan tulus kepada pria yang berusia lebih dari 1/2 tahun di depannya. "Kawan kecil, apakah kita saling kenal?" Pria di pintu memandang pria muda di depannya dengan sedikit keraguan. Dia belum pernah menjadi guru atau melihat pemuda di depannya. Siapa si kecil ini? Bab 45. Dai Tilang, ini adalah nama yang sangat aneh bagi banyak orang, tetapi jika menyangkut karyanya, semua orang di Cina mengetahuinya. Karya paling terkenal termasuk film pendek animasi tinta tahun 1960 Little Tadpole Looking for Mother, film pendek animasi tahun 1980 My Friend Lumba-Lumba Kecil, dan animasi tahun 2003 Legend of Nezha. Salah satu yang paling terkenal adalah kartun kucing hitam Sheriff tahun 1984. Ya, Dai Tilang adalah orang yang menciptakan Sheriff kucing hitam. Pada saat yang sama, dia juga guru Jia Yapeng. Jia Yapeng adalah seorang murid Mordu Academy of Fine Arts di kehidupan terakhirnya. Setelah Dai Tilang pensiun, dia tinggal dekat Mordu Akademi Seni Rupa. Meskipun dia tidak memiliki gelar profesor, dia sering pergi ke akademi dan kadang-kadang mengambil beberapa kelas. Di kehidupan terakhirnya, Jia Yapeng bertemu dengan Guru Dai di kampus. Guru Dai mengajar Jia Yapeng beberapa kali. Meski tidak pernah mengatakan menerima Jia Yapeng sebagai murid, Jia Yapeng menganggap Dai Tilang sebagai gurunya sendiri. Pada saat yang sama, saya juga mengetahui cerita Guru Dai secara detail. Dai Tilang awalnya adalah Direktur Harta Nasional Studio Film Animasi Sulap, tetapi kemudian berselisih dengan pabrik karena kucing hitam Sheriff. Pasalnya, Pak Dai awalnya merancang naskah 24 episode dan ingin membuat film animasi, itulah sebabnya masih ada 4 kata yang harus diperbaiki setelah siaran Sheriff Black Cat episode 5. Mereka seharusnya melakukan 24 episode. Namun ketika produksi episode 5 selesai, pabrik langsung memasang sertifikat pensiun di depan Dai Tilang dan meminta Pak Dai untuk langsung pensiun. Pak Dai tidak mau mengatakan alasannya, dan Jia Yapeng tidak banyak bertanya, tapi sejauh ini, Pak Dai pada dasarnya memutuskan hubungannya dengan studio film animasi ajaib dan menjadi keluarga yang kesepian. PS, informasi di atas ada di internet, dan penulis tidak yakin apakah itu benar atau salah. Namun Dai Tilang tidak pernah menyerah pada animasi, itulah sebabnya ia kemudian berpartisipasi dalam produksi animasi seperti Legenda Nezha dan versi film Sheriff Kucing Hitam. Karena itu, setelah memutuskan untuk membuat animasi, Jia Yapeng menemukan Guru Dai yang saat ini sedang pensiun. Membuat animasi bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Jika tidak ada sutradara yang paham dengan semua proses dan tahapan produksi animasi serta talenta yang relevan untuk mengoordinasikan keseluruhan situasi, apalagi 3 bulan, bahkan 3 tahun untuk membuat animasi. Di antara semua orang yang dikenal Jia Yapeng, hanya Guru Dai Tilang yang dapat mencapai tujuan ini. Jadi setelah memasuki rumah Guru Dai, Jia Yapeng langsung ke intinya dan langsung mengatakan tujuannya. Kamu ingin mengundangku untuk mengarahkan animasinya. Meskipun saya tidak tahu kapan pemuda itu menjadi muridnya sendiri, Dai Tilang pertama kali tergerak setelah mendengar tujuan masing-masing. Karena Sheriff Kucing Hitam dipenggal, Dai Tilang selalu menahan nafas. Dia bermimpi menyelesaikan produksi Sheriff Kucing Hitam. Sekalipun tidak mungkin membuat Kucing Hitam Sheriff, perlu dibuat animasi yang panjang,
Terutama ketika berbagai animasi luar negeri sedang marak di pasar domestik akhir-akhir ini, dan semua anak berteriak apa yang harus dipertahankan Athena, rasa nasional diri harga diri membuat Dai Tilang mendambakan animasi panjang domestik. Sekarang Jia Yapeng mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, dan Dai Tilang tentu saja bersemangat. Namun, Dai Tilang harus menilai apakah pemuda di depannya itu pembohong. Animasi apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu sudah mendapatkan setting dan skrip animasinya? Tanya Dai Tilang. Pembohong bisa membual tentang apapun, dan dia tidak bisa membuktikannya. Tapi ada satu hal yang sulit dipalsukan oleh pembohong. Ini adalah skrip dan pengaturan animasi dari sebuah animasi. Ini adalah sesuatu yang hanya akan disiapkan oleh orang yang benar-benar ingin membuat animasi. Sekalipun penipu juga mendapatkan hal-hal ini, tetapi tidak ada ketulusan, hal-hal yang dibuat pasti sangat kasar dan jelek. Ya, Jia Yapeng mengirim dua hal yang sudah dia siapkan. Skrip animasi hanya menyiapkan garis besar skrip dari 10 episode pertama, tetapi semuanya dibuat dengan hati-hati oleh saya. Ini adalah pengaturan karakter dari animasinya. Dai Tilang pertama kali melihat beberapa pengaturan tugas animasi yang diserahkan oleh Jia Yapeng, dan kemudian seluruh orang itu hampir melompat. Menunjuk ke karakter pada gambar, dia berkata, lukisan ini sangat bagus. Siapa yang melukis ini? Saya harus bertemu orang ini. Lukisannya sangat bagus. Teriak Dai Tilang heboh dengan setting karakter tersebut. Jia Yapeng di satu sisi menunjukkan beberapa ekspresi malu. Mereka semua meniru orang lain. Maafkan saya. Tapi Dai Tilang jelas salah paham. Ketika dia melihat Jia Yapeng tersipu, dia pikir dia malu mendengar pujiannya. Dia terkejut dan bertanya, apakah kamu menggambar ini? Jia Yapeng mengangguk. Meskipun dia menyalinnya sendiri, itu benar-benar lukisannya sendiri. Tidak ada masalah. Bagus, lukisannya bagus, kami memiliki penerus dalam animasi Huaxia. Tidak, saya harus minum. Guru Dai Tilang dengan marah mengeluarkan sebotol ergoto dari juru masak, menuangkan secangkir untuk Jia Yapeng dan dirinya sendiri, lalu mengangkat gelasnya dan berkata, Xiao Jia, apakah kamu muridku? Aku bersulang untukmu. Dengan keahlianmu saat ini, jadilah milikku. Guru sudah lebih dari cukup. Guru, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jia Yapeng tidak bisa menahan gelasnya dengan mantap, sementara Dai Tilang tertawa dan meminum beberapa gelas anggur. Kepuasan dan cintanya pada Jia Yapeng meningkat dalam garis lurus. Biarkan aku melihat bagaimana naskahmu. Dai Tilang mengambil gelasnya dan mulai membaca garis besar naskah Jia Yapeng dengan cermat. Episode 1. Di tahun 2020 yang jauh, Game Yue adalah siswa sekolah menengah biasa di dunia masa depan. Pada saat yang sama, dia juga salah satu pemain dari game Outlaws of the Marsh yang sangat populer. Di tangan kakek permainan Yue, dia memiliki salah satu kartu pahlawan yang paling disayangi dalam seri penjahat rawa, Yeu Qilin Lu Junyi. Lai Haima, putramu dari kelompok Haima, secara khusus datang untuk bertarung setelah mengetahui bahwa kakek Yue memiliki Yeu Qilin Lu Junyi. Setelah mengalahkan kakeknya, dia merampok Yeu Qilin Lu Junyi, dan kemudian merobek kartu pahlawan marjan air yang berharga ini di depan kakeknya. Permainan memulai duel dengan Haima. Menghadapi 3 unicorn giok milik Haima, Lu Junyi, permainan terpaksa terpojok. Akhirnya, dengan 5 kartu yang tidak diketahui artinya, ia memanggil yang terkuat, memanggil pahlawan super misterius dan mengalahkan Haima. Episode 2. Game ini menerima video dari Gao Hexi, bapak duel pahlawan tepi air. Saat game membuka video untuk ditonton, game kelam antara game dan Gao Hexi dimulai. Namun saat duel, kakek dari game tersebut diculik. Episode 3. Untuk menyelamatkan kakek, Game dan teman-temannya menerima undangan kompetisi kerajaan duel Gao Hexi dan membawa kapal pesiar mewah ke pulau tempat Gao Hexi mengadakan kompetisi. Di kapal, permainan bertemu dengan ngengat bulu serangga, yang berpura-pura mendekati juara fuso mereka. Tujuan dari ngengat bulu adalah untuk membuang kartu terkuat yang dimiliki oleh permainan yang mengancamnya, pahlawan misterius. Apa-apaan ini semua? Ketika Dai Tilang selesai membaca sinopsis 10 episode pertama, seluruh orang bingung karena tidak mengerti apa plotnya.
Namun, Jia Yapeng telah mengharapkan ini sejak lama, dan kemudian diam-diam mengeluarkan semua kartu pahlawan tepi air dari tas punggungnya, serta latar belakang permainan dan pengaturan dunianya sendiri, dan menyerahkannya kepada Dai Tilang. Ketika Dai Tilang membaca pengaturan ini dengan lapar dan membaca naskahnya lagi dari awal hingga akhir, seluruh orang benar-benar mabuk di dalamnya. Setelah menontonnya beberapa kali, dia tiba-tiba berjuang keluar, menatap Jia Yapeng dengan mata yang rumit, dan akhirnya menghela nafas, lagi pula aku masih tua. Aku bisa bermain tanpa kalian anak muda. Game dan pengaturan dunia seperti ini benar-benar mengerikan. Dai Tilang akhirnya menghela nafas. Guru, bisakah kamu membuat ini menjadi animasi? Jia Yapeng bertanya dengan hati-hati. Ya, tentu saja, tidak ada yang guru tidak bisa lakukan di penghujung hari. Dai Tilang mendengus dingin, tapi ekspresinya sedikit kusut. Ada apa, guru? Apakah Anda punya pertanyaan? Jia Yapeng bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada masalah lain. Saya khawatir animasi ini akan menghabiskan banyak uang. Dai Tilang menyentuh sakunya. Guru, apakah Anda memperkirakan berapa biayanya jika Anda membuat 30 episode terlebih dahulu? Jia Yapeng bertanya dengan hati-hati. Jika harganya melebihi 1 juta, Jia Yapeng harus memikirkan apakah akan memotong terlebih dahulu. Mengapa kamu menginginkan 300.000? Kata Dai Tilang dengan cemberut. Jia Yapeng sangat lega. Sepertinya tidak ada banyak uang. Saya tidak tahu animasi yang mana ini. Angkat tanganmu dan biarkan aku melihatnya. Saya pikir semua orang tahu animasi ini lagi.